Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tio Hero Jawas. Saya dari semester 2 ingin mempresentasikan tentang tugas UTS Hukum Lingkungan tentang pandangan Islam terhadap lingkungan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu. Islam memandang bahwa kita semua, baik manusia maupun alam, adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Manusia sendiri diciptakan Allah sebagai khalifah atau wakil di bumi. Oleh karena itu, selain berkuasa, manusia juga mengemban amanah untuk bertanggung jawab dalam memakmurkan bumi beserta isinya. Kemudian lingkungan. Lingkungan menurut Islam mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan dalam sudut waktu. Sudut ruang sendiri terdapat mencakup bumi, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta semua yang ada di atas bumi dan semua yang ada di dalam perut bumi. Yang semuanya Allah ciptakan demi keberlangsungannya kehidupan manusia. Kita semua tahu bahwa lingkungan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak bumi diciptakan sejak Nabi Adam turun ke bumi yang diusir dari surga. Nah, oleh karena itu, semenjak itu kita harus sebagai tugas kita sebagai penerus Adam untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang ada di bumi ini. Senantiasa menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusaknya. Next. Tujuan. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab dalam pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan manusia, kemudian antara manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Kekhalifahan sendiri mengandung arti sebagai pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Next. Nih, dalil. Nah, setelah itu tentang dalil Al-Qur'an. Seperti yang kita tahu, sumber hukum Islam itu pertama yaitu di Al-Qur'an dan hadis. Ini ada berikut beberapa dalil. Ini ada beberapa contoh dalil Al-Qur'an tentang kerusakan alam yang terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Teman-teman bisa dibaca saja itu secara mandiri ayatnya. Saya akan membaca artinya saja. Dan artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah jelas di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Allah akan murka bagi siapapun yang merusak bumi ini. Next, makna. Yang pertama, Tuhan sudah menyiapkan alam dan lingkungan yang dapat menunjang kehidupan makhluk di dunia. Sebagai manusia, kita harus senantiasa menjaga dan merawat alam sekitar agar tidak menimbul kerusakan. Apalagi di zaman sekarang, kerusakan lingkungan itu benar-benar seperti yang teman-teman ketahui benar-benar sudah tidak terkontrol lagi, dan semakin membuat ekosistem di bumi ini tidak seimbang karena alamnya rusak. Manusia maruk akan egonya untuk mencorek terus alam, sumber daya alamnya. Kemudian menjaga lingkungan sekitar sekarang sama dengan menjaga kehidupan di masa yang akan mendatang, yang artinya dengan kita menjaga lingkungan, kita akan menyelamatkan kehidupan anak cucu cicit kita yang di masa yang akan datang. Yang ketiga dan yang terakhir, melakukan pengerusakan alam akan menjadi dampak buruk bagi kehidupan semua makhluk. Kemudian next, kesimpulan. Ya. Yang pertama, dengan adanya presentasi ini saya akan berkesimpulan. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada atau edukasi
kepada masyarakat, pentingnya terutama kepada diri saya dan teman-teman, pentingnya menjaga alam sekitar demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Yang kedua, memberikan ilmu pengetahuan dan membuktikan melalui agama bahwa ajaran agama manapun memberikan peringatan pentingnya menjaga alam sekitar. Yang ketiga, pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat dimulai sejak dini sampai seumur hidup agar manusia menjadi peka terhadap menjaga lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menjaga lingkungan dan alam merupakan salah satu ibadah untuk memberi rasa tanggung jawab atas apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.